anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Tapi sebelumnya, Ibu mau bertanya, siapa hari ini yang datangnya paling awal? Saya, Bu. Rapid. Rapid datangnya tadi paling awal ya? Ya, karena Rapid hari ini datangnya yang paling awal, Rapid yang akan memimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan maju ke depan, Rapid. Mari kawan-kawan kita baca doa sebelum belajar. Hari ini siapa yang tidak hadir, Nak? Michael tidak hadir. Ada yang tahu kabar Michael hari ini kemana? Sakit. Jadi Michael hari ini sakit ya? Ya. Kita doakan ya teman kita Michael supaya cepat sehat biar bisa sekolah kembali. Ya, coba sekarang anak-anak dilihat dulu pakainya apa sudah rapi, di bawah mejanya. Kalau ada sampah sesuai kesepakatan kelas kita harus menjaga kebersihan. Kalau ada sampah di bawah meja atau di bawah kursi akan diambil dan dibuang ke tempat sampah. Kalau sudah tidak ada, ya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan menyanyikan lagu nasional dulu. Kalian silakan untuk berdiri. Pembelajaran yang sudah kita bahas di minggu yang lalu, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Masih ingat apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Masih. Coba apa? Salah satunya? Bernafas. Betul. Berkembang biak. Betul. Berkembang biak. Hidup. Iya. Apa ini? Hidup. Hidup? Kurang tepat. Apa yang lebih tepatnya? Bergerak. Bergerak. Boleh bergerak. Kemudian apa lagi? Tumbuh. Itu adalah ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup itu digolongkan menjadi 3. Apa saja? Manusia, hewan, tumbuhan. Manusia, hewan, dan Tumbuhan. Sekarang coba kalian lihat keluar. Nah, kalian amati di lingkungan sekitar sekolah kita ini banyak terdapat tumbuhan. Ya, misalnya di dekat rumah Bisel ada tumbuhan apa sel? Di dekat rumah Bisel ada bunga mawar. Kalau Talita? Ada bunga sepatu, Bu. Ada bunga sepatu. Ya, kalau Simon di dekat rumahnya ada bunga apa? Ada tumbuhan apa Simon? Ada bunga mawar.
Bunga mawar juga. Ya, tadi temannya ada yang bilang katanya di dekat rumahnya ada bunga sepatu, ada bunga mawar, ya. Itu adalah contoh tumbuh-tumbuhan yang memiliki bunga, ya. Contohnya tadi bunga sepatu, bunga mawar. Apalagi selain itu? Yang memiliki bunga melati. Banyak ya? Ya. Nah, sekarang hari ini materi pembahasan kita adalah tentang bagian-bagian bunga dan fungsinya. Diharapkan setelah pembelajaran hari ini, anak-anak bisa dapat menyebutkan bagian-bagian bunga yang anak-anak temui di lingkungan tempat tinggal kalian dengan benar. Kemudian, anak-anak juga diharapkan dapat menjelaskan fungsi dari bagian-bagian bunga tersebut. Ya. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu akan memberikan materi pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan kalian soal pretest terlebih dahulu untuk mengetahui sejauh mana pemahaman awal kalian tentang bagian-bagian bunga dan fungsinya. Sekarang Ibu akan bagikan soal pretestnya. Silakan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Soalnya silakan dibaca dan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah. Semuanya sudah diisi? Sudah. Kalau sudah, sekarang silakan salah satu orang dari kelompoknya untuk mengumpulkan ke depan. Ya, setelah Ibu periksa hasil dari jawaban kalian, ternyata kalian telah mengetahui bagian-bagian dari bunga dan fungsinya. Ya, dari jawaban kalian ini, Ibu bisa melihat ada beberapa siswa yang sudah mengetahui bagian-bagian bunga beserta dengan fungsinya. Sekarang Ibu akan mengelompokkan kalian berdasarkan hasil jawaban dari pretest yang sudah kalian isi tadi, ya. Simon silakan untuk pindah ke meja yang di belakang. Iza untuk pindah ke yang di depan. Silakan bawa buku sama alat tulisnya. Kemudian Dimian pindah ke bagian meja di belakang. Putra pindah ke bagian depan. Bisa pindah ke kelompok yang di belakang, Bisel. Iska yang pindah ke bagian depan. Nah, sekarang kalian akan mengamati, silakan untuk menyimak video pembelajaran yang akan ditampilkan di depan yang membahas materi tentang bagian-bagian bunga dan fungsinya. Tapi sebelumnya silakan buka juga buku temanya pada halaman 5. Coba dibuka buku temanya, di halaman 5 itu juga ada pembahasan materi tentang bagian-bagian bunga. Tentang bagian-bagian bunga. Oke, tadi sudah kalian simak video penjelasan tentang bagian-bagian bunga dan Fungsinya. sekarang kalian amati gambar yang ada di depan. Ini kalau kalian lihat gambar ini bunga apa? Siapa yang tahu? Bunga apa ini? Sepatu. Ini adalah bunga Sepatu. Di sini Ibu juga membawa puntung bunga sepatu yang asli. Ya, ini bunga sepatu bukan? Iya. Ini adalah bunga sepatu. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan bagian-bagian bunga yang terdapat pada gambar? Kemudian anak-anak juga tunjukkan secara langsung pada bunga
mahkota. Ya, coba sekarang bisa tunjukkan sama teman-temannya mana yang disebut dengan bagian mahkota. Baik teman-teman, ini adalah bagian mahkota. Ya, fungsinya bisa apa bagian Fungsi dari mahkota? mahkota adalah menarik perhatian serangga. Untuk menarik perhatian. Serangga. Iya, betul ya. Bagus, silakan di-share untuk duduk kembali. Yang bagian nomor 2 siapa bisa? Saya Bu. Marcel, coba Marcel maju ke depan Marcel. Coba Marcel, bagian yang ditunjukkan nomor 2 itu bagian apa, Sel? Kepala sari. Kalau pada bagian ini, yang mana yang disebut dengan kepala sari? Ya, fungsinya untuk apa, Marcel? Tempat berisi serbuk sari. Boleh, bagus, pinter Marcel. Silakan duduk Marcel. Sekarang yang nomor 7. Siapa bisa nomor 7? Padia, coba Padia. Bagian yang nomor 7 ini menunjukkan bagian apa, Padia? Tangkai bunga. Oke, tangkai bunga. Tunjukkan sama teman-temannya mana tangkai bunga. Ya, itu bagian tangkai bunga. Fungsinya? Sebagai penopang bunga atau pembunuh meranti dan Ya, sebagai penopang bunga. Baru dia sebagai penopang bunga tangkai bunga ini. Ya, dan juga sebagai penghubung antara apa tadi? Penghubung antara ranting dan bunga. Selanjutnya tadi ya sudah kalian tunjukkan secara langsung bagian-bagian dari bunga sepatu. Nah di sini ya silakan coba diamati lagi untuk lebih jelasnya. Di sini sudah dijelaskan juga. Bagian 1 tadi adalah apa nak? mahkota. Yang kedua? Kepala sari. Yang bagian 3? Benang sari. Selanjutnya? Kepala putih. Putih, kemudian? Tangkai putih. Tangkai putih. Yang di bawah tangkai putih, yang bagian dalam tadi, yang di bagian di dalam? Bakal biji. Ya. Ini kalau bagiannya tadi dibuka, di dalamnya ini ada bakal Biji. jadi tidak terlihatan dari luar. Ya. Kemudian ada Tangkai bunga. dasar bunga dan kelopak bunga. Fungsi-fungsinya di sini dijelaskan juga mahkota bunga. Nah, mahkota bunga ini warnanya itu biasanya kalau mahkota bunga itu warnanya bagaimana? Mencolok atau menarik ya. Ada warna merah, warna kuning, warna apa lagi biasanya? Pink, ya. Warna putih juga ada. Warna yang mencolok inilah yang berfungsi untuk menarik perhatian Serangga. Karena coba kalau kita pikir, kalau mahkotanya warna hitam, menarik tak? Tidak menarik kan? Nah, serangganya tidak mau datang, ya, serangganya tidak mau hinggap. Tapi karena warnanya yang mencolok ini, serangganya menjadi tertarik. Sehingga serangga tadi bisa membantu bunga ini untuk melakukan proses melakukan proses penyerbukan. Ini sudah paham? Atau ada yang belum mengerti? Boleh bertanya. Silakan tunjuk tangan. Siapa yang mau bertanya? Kalau merasa Bu, saya belum mengerti apa yang dimaksud dengan misalnya bagian bunga yang ini, boleh silakan. Ya, Rapid silakan Rapid untuk bertanya. Pada video pembelajaran tadi yang dimaksud pengasuh bunga itu apa, Bu? Oh, bagus pertanyaan. Tadi Rapid pada saat menyimak video pembelajaran tadi ada yang katanya disebut dengan bunga sempurna. Yang lain? Ada tidak tadi yang disebut dengan bunga sempurna tadi? Pada video pembelajaran tadi? Ada. Ayo coba. Siapa bisa membantu menjawab pertanyaan Rapid? Boleh? Padia, coba Padia. Menurut Padia dari pertanyaan Rapid tadi katanya bunga sempurna itu bunga yang bagaimana, Bu? Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki dua alat kelamin dalam satu bunga. Betul, ya. Jadi bunga sempurna itu adalah Rapid dan juga teman-teman yang lain, bunga yang memiliki dua alat kelamin dalam satu bunga. Jadi dalam satu bunga itu dia memiliki benang sari dan juga putik. Itu yang disebut dengan bunga sempurna. Contohnya nih, bunga apa? Sepatu. Selain bunga sepatu, bunga apa tadi? Mawar. Bunga mawar, bunga melati. Itu adalah contoh dari bunga sempurna. Kalau ditanyakan
Baik. Setelah mengerjakan LKPD, nanti masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Sekarang silakan anak-anak kerjakan. Ya, silakan. Ya, silakan dikerjakan. Kalau ada yang belum dipahami boleh ditanyakan sama ibu gurunya. Yang lembar kerja 1 itu adalah kalian disuruh menyebutkan bagian-bagian bunga. Ayo semuanya berdiskusi, tidak boleh hanya satu temannya saja yang mengerjakannya. Ya. Bagian yang 1 itu menunjukkan bagian apa? Ya. Bagian yang kedua. Kelompok yang ini silakan berdiskusi. Yang dua, bagian 2 dilihat itu bagian apa tadi? Bagaimana, sudah selesai? Sudah. Dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, nanti kalian untuk mempresentasikan ke depan. Tapi sebelumnya kita ice breaking terlebih dahulu. Ayo nak, silakan untuk berdiri. Yuk. Teman yang lain, kelompok lain boleh menanggapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Bagian-bagian bunga yang 1 mahkota, 2 kepala sari, 3 benang sari, 4 kepala putih, 5 sampai 6 bakal besi, 7 sampai 8 dasar bunga, 9 kelompok. Benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan, putih berfungsi sebagai alat kelamin betina. Mahkota berfungsi untuk menarik perhatian serangga. Kelopak berfungsi untuk melindungi mahkota pada saat lucu. Ya, tadi sudah selesai kelompok 1. Bagaimana kelompok yang lain? Ada yang mau menanggapi? Tidak. Dengan jawaban dari kelompok 1? Tidak. Tidak ada? Tidak. Sudah pas? Pas. Oke, kalau sudah pas, silakan duduk di sana. Bisa kasih tepuk tangan dulu. Baiklah anak-anak, tadi kalian sudah membacakan hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing. Dan Ibu lihat sudah bagus ya, kalian sudah mengerjakan lembar kerja peserta didik tersebut dengan baik. Kalian sudah bisa menjawab, menyebutkan bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Namun sedikit Ibu tambahkan, mungkin tadi di bagian mahkota bunga, ya, mahkota bunga itu selain untuk menarik apa? Dari apa mahkota tadi? Selain untuk menarik perhatian serangga, mahkota bunga itu juga dia berfungsi untuk melindungi bagian benang sari dan putik, ya. Jadi mahkota itu kan besar ya, besar tidak mahkota itu? Besar. Ya, juga berfungsi untuk melindungi bagian benang sari dengan kepala putik. Ya, tadi ya sudah kalian sampaikan semua hasil diskusinya dan semuanya bagus, ya, semuanya bisa mengerjakan lembar kerja peserta didik tadi dengan baik. Ya. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan kalian soal
gambar tentang bagian-bagian bunga. Sekarang kalian silakan kerjakan soal evaluasi akhir yang ibu bagi kali ini. Silakan dibuat nama kelas. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, kita bahas sama-sama ya. Nah, silakan pekerjaan kalian tukarkan sama teman yang ada di sebelahnya. Silakan ditukarkan sama teman yang ada di sebelahnya. Kita bahas, kita jawab bersama-sama soal evaluasi tersebut. Siapa yang mau jawab nomor 1 coba? Siapa mau baca soal nomor 1? Siapa? Priska, boleh Priska? Silakan dibaca Priska. Nomor bagian bunga yang ditunjukkan oleh nomor 6 adalah bagian A. Mahkota, B. Kelopak, C. Bakal biji, D. Dasar bunga, Apa C. Priska? Bakal biji. Kata Priska jawaban yang nomor 1 itu adalah bakal biji. Bagaimana yang lain? Benar. Yang ditunjukkan nomor 6 adalah bakal biji. Ya, bagus ya. Kemudian nomor 2, siapa mau baca soal nomor 2? Oke, Talita. Silakan Talita. Bagian bunga yang berfungsi sebagai alat mengendalikan pada bunga adalah A. Benang sari, B. Putih, C. Kelopak, D. Bakal biji. Jawabannya apa Talita? A. Benang sari. Sebagai alat kelamin jantan. Benang sari betul? Betul. Ya, betul. Silakan lembar soal evaluasinya kumpulkan salah satu orang dari kelompoknya. Silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan ke depan. Baiklah, tadi kalian sudah mengerjakan soal evaluasi, ya. Sekarang ibu mau bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran materi hari ini? Senang? Apa yang membuat kalian senang? Apa? Belajarnya? Oh, karena tadi menonton video pembelajaran ya? Jadi kalian senang? Terus, apa yang kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Apa yang kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Yang kalian dapatkan, yang kalian tahu dari materi pembelajaran yang sudah kita pelajari tadi. Ya, kalian jadi tahu bagian-bagian dari bunga dan beserta fungsinya tadi. Ya. Terus, ada tidak hal yang membuat kalian atau hal yang belum kalian mengerti? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Sekarang kita akan membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Coba Nabila. Bagian bunga terdiri dari kepala sari, benang sari, kepala sari, bakal biji, bakal biji, kelopak, benang sari, dan mahkota. Kata Nabila, bagian-bagian bunga itu terdiri dari apa tadi Nabila? Kepala sari, Kepala sari, benang sari, kepala putih, kepala putih, rangkai putih, rangkai biji, bakal biji, bunga, rangkai bunga, dasar bunga, kelopak. Ya, benang sari. Oke, boleh ya. Itu menurut Nabila. Ada lagi yang lain yang bisa menyimpulkan? Iska. benang sari dan putih merupakan alat perkembangbiakan pada bunga. Benang sari dan kepala putih merupakan alat perkembangbiakan. pada bunga. Ya, betul ya. Tadi benang sari tadi alat perkembangbiakan pada bunga jantan. Betul tidak bunga jantan? Ya, putih merupakan alat kelamin atau perkembangbiakan pada bunga betina. Ya. Ada lagi yang bisa menyimpulkan, membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Tidak ada? Tidak. Ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini bahwa bunga itu ya, bunga sempurna atau bunga tidak sempurna itu sendiri memiliki bagian-bagian bunga. Dan setiap bagian-bagian tersebut memiliki fungsinya masing-masing yang akan bekerja menurut fungsi mereka masing-masing, ya. Jadi mereka punya masing-masing fungsi dari bagian-bagian bunga tersebut.
dibagi fungsi masing-masing, maka bunga tersebut ya bisa apa? Tumbuh berkembang biak dengan baik, ya. Ayo coba sekarang. Waktu itu pernah kelas kita itu ada apa Kak Dia? Apa passwordnya Kak Dia? Ya, coba Kak Dia ajari teman-teman yang lainnya password dari kelas 6B. Coba Kak Dia. Silakan maju ke depan Kak Dia. 6B passwordnya. Hari ini tadi kita sudah belajar membahas materi tentang apa tadi? Bagian-bagian yang ada fungsinya. Kalian sudah mengerti. Hari ini kalian sudah bersemangat untuk belajar, ya. Tetap selalu pertahankan semangat kalian untuk terus belajar. Pada pertemuan berikutnya, ya. Di rumah nanti silakan anak-anak untuk membaca materi pembelajaran yang akan kita bahas pada materi berikutnya, yaitu tentang perkembangbiakan hewan, ya. Jadi kalian silakan baca di rumah. Diharapkan nanti pada pertemuan berikutnya kalian sudah memahami sedikit, ya, sudah mengetahui pengetahuan awal tentang materi yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, sekarang untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan Lopang untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Mari kawan-kawan kita berdoa sesudah belajar. Ya, tadi sudah selesai membaca doanya. Semoga nanti di hari esok kalian lebih semangat lagi untuk belajar. Alat tulis dan bukunya silakan untuk disimpan. Ya, silakan untuk disimpan alat tulis dan bukunya. Semoga nanti pulangnya selamat sampai tujuan, sampai ke rumah dengan membawa bekal ilmu yang sudah didapatkan hari ini. Dan kita akan bertemu lagi di pertemuan esok dengan semangat yang baru.